Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Melandasi pembelajaran kita hari ini, saya persilakan kepada Wahyu untuk memimpin kita dalam doa. Anak-anakku, di tengah pandemi saat ini, tidak boleh menyurutkan niat kalian untuk terus belajar, dan terus belajar. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, mari kita mulai membahas satu persatu tentang struktur teks prosedur. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang ingin dibuat. Yang kedua, material berupa alat dan bahan, menjelaskan kepada kita tentang bahan maupun alat yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian ini menjadi ciri khas dari teks prosedur, karena pada bagian ini menjelaskan proses terjadinya sesuatu dari awal hingga akhir. Yang keempat, penutup. Pada bagian penutup memberikan gambaran tentang penguatan pada bagian pendahuluan. Jadi bagian penutup adalah bagian penegas. Mari kita lihat pada contoh berikut. Di sini menggambarkan tentang proses pembuatan nasi goreng. Kita lihat strukturnya. Yang pertama, pendahuluan. Di sini memberikan penggambaran kepada kita tentang nasi goreng, gambaran umum tentang pembuatan nasi goreng. Selanjutnya, bagian material berupa alat dan bahan. Pada bagian ini memuat tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan nasi goreng. Selanjutnya, masih bagian material, yaitu bumbu yang dibutuhkan dalam pembuatan nasi goreng. Selanjutnya, langkah-langkah. Di sini digambarkan ada 9 langkah yang dibutuhkan dalam pembuatan nasi goreng. Yang terakhir, bagian penutup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa penutup merupakan penegasan dari bagian pendahuluan. Kita bisa lihat di sini. Pada bagian terakhir memberikan penjelasan kepada kita bahwa membuat nasi goreng tidaklah sulit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kebahasaan teks prosedur. Struktur kebahasaan teks prosedur terdiri atas yang pertama, konjungsi temporal. Yang kedua, kata kerja imperatif. Yang ketiga, kata kerja material. Dan yang terakhir, kata kerja tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi penanda waktu. Ada yang bisa menyebutkan contoh kata konjungsi temporal? Ya. Yang pertama, lalu. Kemudian setelah itu, selanjutnya, dan sebelumnya. Mari kita lihat dalam contoh kalimat. Contoh yang pertama, Dava akan bekerja selama 4 jam. Sesudahnya, ia akan beristirahat selama 1 jam. Di sini kita bisa menemukan konjungsi temporal, yaitu ada kata sesudahnya. Contoh yang kedua, kami telah mengunjungi Borobudur. Selanjutnya, kami akan ke Malioboro. Dari contoh kedua ini, kita juga dapat menemukan penggunaan konjungsi temporal, yaitu kata selanjutnya. Berikutnya adalah kata kerja imperatif. Kata kerja ini ditandai dengan penggunaan tanda seru.
Kata kerja imperatif adalah kata yang mengandung sebuah seruan atau perintah. Imperatif ini bertujuan untuk meminta, melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, tidurlah, sudah larut malam. Kata kerja imperatif yang bisa kita temukan di situ adalah kata tidurlah. Yang kedua, datanglah lebih cepat, jangan terlambat. Kita bisa mengidentifikasi kata kerja imperatif yaitu datanglah. Yang berikut, berliburlah selama beberapa hari. Nah, yang mana kira-kira yang menjadi contoh kata kerja imperatif di dalam kalimat ini? Ya, kata berliburlah. Yang terakhir, mohon perhatiannya. Ini merujuk kepada sebuah perintah, maka jelas bahwa ini adalah kata kerja imperatif. Unsur kebahasan berikutnya adalah verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan adanya tindakan fisik atau suatu perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh seseorang atau partisipan. Mari kita lihat contohnya. Kata membaca. Ani membaca sebuah buku di sudut perpustakaan. Kata membaca di situ merujuk kepada tindakan fisik membaca yang dilakukan oleh Ani. Contoh kedua, menonton. Dita dan Doni menonton bioskop di mall. Kata menonton merupakan tindakan fisik yang dilakukan oleh Dita dan Doni. Contoh yang ketiga, mengiris. Ibu mengiris sayuran di dapur. Kata mengiris adalah sebuah tindakan fisik yang dilakukan oleh ibu. Yang terakhir, verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang mengacu pada adanya tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Jadi berbeda dengan verba material. Verba tingkah laku, tindakan dengan ungkapan ini maksudnya lebih pada sesuatu yang sulit untuk dilihat secara langsung atau secara fisik. Jadi tindakan di sini merupakan tindakan yang tidak bisa dilihat secara fisik. Contoh yang pertama, kata yakin. Dita yakin bahwa ia bisa mengerjakan ujian dengan benar. Di sini kata yakin merujuk kepada tindakan yang tidak bisa dilihat secara fisik. Yang kedua, menikmati. Lisa menikmati masakan ibu dengan sangat lahap. Jadi pada contoh ini ada tindakan yang tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, kita telah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian mengerjakan LKPD yang telah Bapak kirim di Classroom. Kelompok Bapak juga telah bagi. Silakan mengerjakannya. Pada bagian menulis teks prosedur, silakan kalian mengirim di Classroom. Nah, baiklah anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.